Menteri Transportasi Sarawak Malaysia, Dato Sri Le Kim Sin beserta rombongan dengan didampingi Prokopim Kota Singkawang serta PJ Sekda Kota Singkawang berkunjung ke Kota Singkawang. Diketahui pada pertemuan awal, rombongan tersebut mendatangi kantor Wali Kota Singkawang dan kemudian berkunjung ke Bandar Udara Singkawang. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Pontianak. Widat Ardina, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, Tribuna, selamat siang dan Adila di studio. Menteri Transportasi Sarawak Malaysia berkunjung ke kantor Wali Kota Singkawang beserta rombongan pada Selasa 3 September 2024. Penjabat Sekretaris Daerah Kota Singkawang, Aulia Chandra, mengucapkan selamat datang dan mengenalkan Kota Singkawang yang dikenal dengan Kota Seribu Kelenteng dan Kota Toleran. Ia mengatakan Kota Singkawang telah mendapatkan 4 penghargaan yang dinobatkan sebagai kota toleran dan menjaga kerukunan antar etnis, budaya, dan agama. Selain itu, Aulia Chandra menerangkan kota Singkawang juga sebagai kota destinasi wisata serta kulinernya baik dari segi etnis Tionghoa, Melayu, dan lainnya. Selanjutnya, Menteri Pengangkutan Sarawak Malaysia, Dato' Sri Lee Kim Sin, mengatakan dalam perjalanan menuju kota Singkawang, rombongan juga sempat mengunjungi Pelabuhan Internasional Kijing. Lalu ia mengat, lalu ia menerangkan dengan kunjungan kerja ini dapat mempereratkan persaudaraan antar dua negara, Indonesia dan Malaysia. Serta Dato' juga menerangkan untuk mengatasi permasalahan terkait akses menuju lintas negara. Selanjutnya, rombongan Menteri Transportasi Sarawak mengunjungi Bandar Udara Singkawang. Tujuan dari lawatan atau kunjungan ini disampaikan Dato' untuk mempereratkan hubungan antar uh, dua negara dari segi transportasi, salah satunya aspek kolaborasi terkait penerbangan udara. Datuk pun sudah menyampaikan untuk rute penerbangan Kalimantan Barat ke Malaysia untuk dibuka kembali, khususnya untuk penerbangan dari Bandara Spadio Pontianak, yang mengatakan permintaan itu supaya penerbangan antar Pontianak dan Kuching diadakan semula. Kemudian setelah Spadio Pontianak, Datuk mengatakan dengan bandar udara di Singkawang ini menjadi harapan ke depannya untuk masyarakat, apalagi dengan adanya rencana untuk penerbangan Serikat Sarawak yang dicanangkan, sehingga akses penerbangan antar se-Kalimantan ke Sarawak akan lebih dipermudahkan. Sementara itu, penjabat Sekretaris Daerah Singkawang, Aulia Chandra, juga mengatakan dengan adanya kunjungan ini, kerjasama dalam perhubungan antar dua negara, Indonesia dan Malaysia, dapat semakin baik ke depannya, terutama dalam perhubungan darat ataupun udara. Kemudian dengan adanya bandar udara Singkawang yang baru ini, rute penerbangan dapat langsung menuju dari Singkawang ke Kuching tanpa adanya back to back atau transit. Lanjutnya juga mengatakan kalau ke depannya memungkinkan bisa dibukakannya jalur penerbangan untuk Singkawang ke Kuching ataupun sebaliknya. Namun bandar udara di Singkawang ini masih belum beroperasional dengan secara maksimal dikarenakan akses jalan utama yang masih terhambat. PJ Sekda Kota Singkawang menerangkan apabila akses pembangunan jalan utama sudah diselesaikan, maka secara keseluruhan operasional bandara akan bisa dilaksanakan. Selanjutnya, untuk target penyelesaian pembangunan akses jalan utama Bandar Udara Singkawang ini diharapkan selesai pada akhir tahun. Kemudian Presiden Joko Widodo juga telah meresmikan Bandar Udara Singkawang pada 20 Maret 2024 lalu. Kemudian uniknya juga di halaman bangunan Gedung Bandar Udara Singkawang ini terdapat sebuah prasasti, lalu pejabat Sekretaris Daerah Kota Singkawang, Aulia Chandra, menjelaskan arti dari lambang-lambang yang ada di prasasti tersebut. Ia menerangkan prasasti tersebut merupakan lambang ikonik yang menggambarkan dari 3 suku besar di Kota Singkawang, yaitu Tionghoa, Dayak, dan Melayu. Lambang ikonik dari 3 suku besar yang ada di Kota Singkawang ini menjadi ciri khas Kota Singkawang dengan tidayunya. Masing-masing dari ciri khas ketiga suku tersebut, tidayu, digambarkan dengan burung phoenix yang dilambangkan dari suku Tionghoa, kemudian burung enggang dari suku Dayak, dan kuda laut dari suku Melayu. Selanjutnya, PJ Sekda mengatakan
Prasasti tersebut juga ditandatangani oleh Presiden sebagai peresmian, kemudian 9 tokoh besar sebagai donatur utama pembangunan Terminal Bandar Udara Singkawang, yang menerangkan karena terminal utama ini dibangun melalui CSR, maka yang diresmikan oleh Presiden dan ada juga nama para donatur utama yang membangun terminal utama ini. Tokoh besar tersebut dikenal juga sebagai 9 naga konglomerat pengusaha ekonomi Indonesia, yaitu Heru Budi Hartono, Antoni Salim, Sugianto Kusuma, Chai Chumi, Prajogo Pangarestu, Funky Oesman, Wijaja, Pui Sudarsto, dan Eka Trajanegara. Demikian laporannya Adila. Kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Menteri Transportasi Sarawak Malaysia, Dato Sri Lee Kim Sin, dan PJ Sekda Singkawang Aulia Chandra. Berikut untuk tayangan. Oke, baik Pak. Mungkin boleh dijelaskan sedikit untuk tujuan kunjungan ini apa? Tujuan kunjungan ini apa? Maksud kedatangan. Lawatan. Ya. Sebenarnya saya membuat lawatan kerja dengan rombongan saya mula daripada 1 bulan September hingga hari ini. Lawatan kerja saya ini adalah untuk mempereratkan lagi hubungan kolaborasi antara Kalimantan Barat dan dengan Sarawak dari segi pengangkutan darat. Kalau dari Bapak sendiri gimana nih Pak dengan kunjungan dari Menteri Transportasi Sarawak ini? Ya, kita berharap semoga kerjasama di bidang perhubungan kedepannya semakin lebih baik lagi, terutama untuk perhubungan darat dan juga perhubungan udaranya. Karena dengan adanya bandar udara kita ini, kemudian untuk darat kita memang sudah ada melalui ARUP, tapi masih back to back, sistem back to back. Nah, kita berharap download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.